Yakin dia cuma ngomong gitu doang? Duh, apa aku bilang aja kali ya, kalau Adriana itu adalah mantan cewek gue dan masih berharap bisa balikan lagi sama gue. Aku tahu. Pasti Adriana tadi jelek-jelekin aku ya. Terus kamu nggak mau ngomong sama aku karena emang bener dia jelek-jelekin aku ya kan? Sok tahu, orang nggak ada apa-apa kok. Makanya kasih tahu. Ini kasih tahu nggak ada apa-apa. Sama aku. Mungkin ini pertanda baik buat aku. Kedepannya sama Boy. Dan aku harus kelihatan lebih nice supaya Boy tambah suka sama aku. Yes. Seneng deh bisa ngeliat kamu di sini. Seneng kita bisa berduaan juga. Seneng lihat senyumnya kamu. Seneng kamu mau ketemu sama aku. Ya, sama-sama Adriana. Gue juga seneng kalau kita bisa ketemu kayak gini. Iya. Kapanpun kamu mau ketemu sama aku, bisa kok Boy. Nggak masalah, bahkan aku dengan senang hati Boy. Kamu mau ketemu sama aku dalam rangka apa? Kita kan udah lama nggak ketemu, terus kamu udah lama juga nggak nice gini sama aku. Kangen ya? Bercanda. Gue kesini cuma mau kasih tahu aja ke lo. Kalau gue udah tahu semuanya. Adriana, lo itu mama tirinya Reva kan? Siapa yang bilang sama kamu? Kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu? Udahlah Adriana, lo nggak perlu tahu gue tahu dari mana. Yang pasti, gue bener-bener kecewa sama lo. Gue mikirnya lo beneran gitu mau jauhin gue, nggak bakalan deket lagi sama gue. Ternyata itu semua bohong. Dan waktu itu lo pernah ngomong sama gue kalau lo udah cerai sama suami lo. Dan ternyata itu semua juga bohong. Aku jelasin. Sebenarnya itu nggak seperti yang kamu pikirkan, Boy. Aku bisa jelasin. Aku jelasin ya. Adriana, lo mau jelasin apapun gue gak bakalan dengar. Karena mulai sekarang, gue gak bakalan percaya sama omongan lo itu. Semua omongan lo itu bohong. Udah, Adriana. Meskipun gue sama Reva gak jadian, tapi gue gak akan pernah balikan lagi sama lo. Gak akan balikan lagi sama aku. Boy, aku bisa jelasin, Boy. Kamu dengerin dulu ya. Lo jangan pernah ngelakuin hal-hal bodoh lagi. Dan lo jangan pernah ngeracunin otaknya Reva atau papinya Reva. Dan lo juga jangan pernah bikin Reva ngejauhin gue. Boy, kamu tahu, apapun yang aku lakuin ini semua karena rasa cinta aku sama kamu begitu besar, Boy. Begitu besar. Aku mau ngelakuin apapun. Apapun. Mendingan mulai sekarang, lu jangan pernah berharap lagi. Karena itu gak akan mungkin terjadi.
kamu dengar baik-baik. Walaupun aku gak bisa sama kamu lagi. Gak bisa bareng-bareng sama kamu, gak bisa balikan sama kamu. Tapi aku gak akan biarin perempuan manapun deketin kamu termasuk Reva. Aku gak akan biarin siapapun deketin kamu. Karena aku yang cuma bisa ngertiin kamu. Karena aku yang cuma sayang sama kamu. Gak ada yang bisa. Ya Allah, semoga aja Adriana gak berbuat macam-macam. Aduh, bannya pakai kempes lagi. Ban terdekat mana ya? Wah. Reva? Aduh. Adriana parah gak ya kecelakaannya? Pakai bocor segala lagi bannya. Halo, Pi. Halo sayang, kamu tadi telepon papi ya? Papi lihat ada miss call di handphone papi dari kamu. Iya, Pi. Tapi tahu nggak, ternyata Adriana tuh kecelakaan loh, Pi. Tadi aku dikasih tahu sama Alex. Apa? Kecelakaan? Gimana kondisi Mama Adriana? Apa dia... Aku belum tahu banget ya, Pi. Soalnya aku belum nyampe sana. Ini ban motor aku kempes, Pi. Ya Allah. Di mana sekarang? Di mana Mama Adriana dirawat? Papi tenang dulu ya. Papi datang aja ke UGD di Rumah Sakit Medika, oke? Ya sudah, papi akan segera ke sana sekarang juga. Kamu ke sana juga kan sayang? Iya, Pi, ini aku pasti ke sana tapi tunggu bannya beres dulu. Iya, tapi kamu juga hati-hati ya sayang ya. Hati-hati ya. Papi ke sana sekarang, ya. Iya, iya. Nih anak kenapa diam aja ya? Nggak ngomong, tapi nyuri pandang mulu ke gue. Boy? Dia masih peduli sama gue. Dia masih khawatirin gue. Gue tahu hati kecil Boy pasti masih mencintai gue. Tahu dari mana lo mamanya Reva di sini? Gua tahu dari Reva. Si Alex lama-lama ngeselin juga ya. Ngapain sih dia masih di sini terus-menerus? Kenapa nggak keluar? Dia juga jangan sampai tahu kalau gue ini mantannya Boy. Adriana, gimana keadaan lu sekarang? Ya aku lemas, terbaring di rumah sakit, nggak berdaya. Alex, kamu bisa keluar sebentar nggak? Iya. Adriana, lu tuh kenapa sih? Emang, terkadang kenyataan itu emang susah. Susah buat kita lepasin, kita lupain. Tapi itu semua udah diatur sama Allah. Jadi gue mohon sama lu Adriana, lu buang semua pikiran lu tentang gua. Dan tentang kehidupan lu juga. Karena gue gak sebaik yang lo pikir. Dan mungkin gue juga
bukan jodoh yang baik buat lo. Dan gue minta, lo harus bisa berlapang dada atas semua ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak tahu harus berbuat apa, Boy. Mungkin apa yang kamu omongin itu lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Tapi Boy, satu hal yang harus kamu ketahui. Aku menyesal. Sangat-sangat menyesal udah ninggalin kamu. Adriana, ini semua kan udah terjadi. Jadi mendingan kita jalanin hidup kita masing-masing. Lex, aduh sorry yang ngerepotin lo. Sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih Lex? Jadi gini Reva, tadi aku sama teman-teman lagi di jalan. Aku ngeliat ada mobil yang kecelakaan. Aku ngerasa kayaknya aku kenal mobil itu. Langsung aku nyamperin, ternyata mama tiri kamu yang kecelakaan. Makanya aku langsung buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Makasih banyak ya Lex ya. Yaudah kalau gitu gue langsung masuk aja ya. Oh ya, Boy juga lagi di dalam. Terus kenapa lo keluar? Tadi mama kamu nyuruh aku keluar. Mungkin ada sesuatu yang mereka mau ngomongin yang aku nggak boleh tahu. Emang mau ngomong apaan sih? Gue jadi penasaran deh. Boy, gak semudah itu semuanya, Boy. Sulit ngelupain kenangan-kenangan kita yang indah dulu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Boy. Memang yang aku sayangi, yang aku cintai dari dulu itu cuma kamu, Boy. Cuma kamu. Aku nikah dengan suamiku ini tersiksa. Aku gak cinta sama dia sama sekali, Boy. Kamu ngerti perasaan aku kan? Aku ngelakuin ini semua demi mama dan Dio. Batin aku juga tertekan, Boy. Dan setiap hari aku hanya mikirin kamu. Cuma kamu. Adriana, di dunia ini gak semua keinginan kita bisa terjadi. Seperti gue sama Reva. Gue gak tahu apa yang akan terjadi. Dan gue berharap banget kalau Reva itu adalah jodoh gue. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita gak bisa apa-apa. Reva? Sini sayang. Mama kenapa? Lo kenapa? Tadi gue denger lo kayak agak-agak sedih nangis gitu suaranya. Emang ngomongin apa sih kalian? Tadi aku lagi ngomongin kamu aja, Reva. Aku sedih. Selalu ribut, gak pernah akur. Yang mau sampai kapan kayak begini? Sampai aku tuh mikirin kamu, Reva, sampai aku bisa berada di rumah sakit ini karena kepikiran terus-menerus. Tapi setelah aku sadari, aku ini adalah suami papi kamu. Jadi mau gak mau aku juga harus bisa menerima kamu, Reva. Ya Allah, kenapa aku jadi serba salah gini ya? Aku gak tahu harus berkata apa dan berbuat apa atas semua kejadian ini. Mahmud, lo tuh bener-bener ya, lagi sakit bisa aja ngomong kayak gitu ke orang. Lo ngapain sih ngejelek-jelekin gue depan Boy? Kan yang bisa cari ribut juga lo. Aduh, lo juga pakai ngomong sok-sok cinta segala. Gue kan tahu lo tuh gak pernah cinta sama bokap gue. Lo masih cinta kan sama mantan lo itu, yang lo sering teleponan?
udahlah, gue kesini tuh niatnya mau ngejenguk lo, jadi kesel kan. Jadi orang, nyebelin banget. Tapi lo gak apa-apa kan? Ada yang masih sakit gak? Duh, gimana ya kalau sampai Reva tahu kalau mantannya Adriana itu gua? Aku baik-baik aja, Reva. Makasih. Adriana, luka lo kan nggak parah-parah banget. Jadi gue pamit ya. Soalnya gue nggak bisa lama-lama di sini. Lo nggak tahu, Boy. Yang terluka itu hati gue. Hati gue, Boy. Aku pulang duluan ya. Iya, ya udah aku anterin kali ke depan. Adriana, kamu gak apa-apa sayang? Oh iya, kamu belum pernah ketemu sama papi aku kan? Ini papi aku, Boy. Papi sudah pernah ketemu. Sayang, gimana? Gimana keadaan kamu? Aku udah baikan. Ayah, sayang. Kenapa kamu bisa jadi begini? Tadi waktu Mas mau pergi kan Mas nanya sama kamu. Kamu kenapa? Kamu bilang gak apa-apa. Kamu cuma perlu waktu istirahat karena kamu capek mempersiapkan makanan yang dikirim oleh mama kamu. Tapi kenapa jadi begini sayang? Iya, Mas. Tadinya aku memang mau istirahat karena aku kecapean. Terus tiba-tiba aku mikir kayaknya aku pengen refleksi gitu di luar deket rumah. Ya, pas aku keluar tiba-tiba aku kecelakaan kayak gini, Mas. Ya, syukurlah kalau memang kamu gak apa-apa. Iya, Mas. Untungnya tadi ada Alex yang sigap langsung bantuin aku dan bawa aku ke rumah sakit. Makasih, Alex. Ya, sorry ya. Tadi gak lihat. Makasih banyak ya Alex atas bantuannya udah bawa Adriana ke rumah sakit. Sama-sama. Ya udah, Adriana cepat sembuh ya. Maaf nggak bisa lama-lama. Iya. Makasih ya, Boy, udah mau jenguk. Om, saya pamit ya Om ya. Pi, aku boleh kan anterin Boy sampai depan aja ya? Iya, sampai depan kamar aja. Lex, gue duluan ya. Yakin dia cuma ngomong gitu doang? Duh, apa aku bilang aja kali ya? Kalau Adriana itu adalah mantan cewek gue dan masih berharap bisa balikan lagi sama gue. Aku tahu. Pasti Adriana tadi jelek-jelekin aku ya. Terus kamu nggak mau ngomong sama aku karena emang bener dia jelek-jelekin aku ya kan? Sok tahu. Orang nggak ada apa-apa kok. Makanya kasih tahu. Ini kasih tahu nggak ada apa-apa. Kenapa nggak diangkat? Ini mau diangkat. Halo? Halo Boy, gimana kabar mamanya Reva? Kayaknya sih udah membaik Clara karena tadi aku sempat ngomong sama dia, ngobrol. Dan lukanya juga nggak terlalu parah. Alhamdulillah, Boy, sampein salam aku ke Reva ya. Aku turut prihatin, semoga mamanya cepat sembuh. Oke. Makasih ya. Ya udah Boy, aku cuma mau ngomong gitu aja kok. Dadah. Bye. Oh iya, Ref. Tadi Clara nitip salam buat kamu dan nitip doa buat mama tiri kamu. Kenapa sih, Ref? Kamu masih gak percaya sama aku? Aku cuma ngerasa bukannya aku juga nggak percaya sama niat
baiknya Clara. Aku yakin dia orang yang baik, dia pasti nggak punya pikiran macam-macam. Cuma aku takut aja dengan intensitas ketemuan kalian, komunikasi kalian tuh bisa bikin hubungan kalian nanti jadi udahlah. Ya, aku nggak mau bahas itu juga. Rev, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Apa yang harus aku lakuin biar kamu percaya sama aku? Kamu udah tahu harus ngelakuin apa. Soal status kita ya? Rev, maaf ya. Untuk sekarang kayaknya belum bisa deh. Karena aku harus dapat restu dari mami aku dan dapat restu dari papa kamu. Sekali lagi ucapkan terima kasih ya, karena kamu sudah bawa Adriana ke rumah sakit. Kamu memang benar-benar orang yang sangat baik. Saya langsung pulang aja, Om. Terima kasih Alek ya. Hati-hati di jalan. Kok kamu masih di sini? Nggak pulang? Oh, iya. Saya pamit ya. Om, pamit ya. Boy. Lu pasti kalah di pertarungan lawan Ray Moraga. Dan begitu lu kalah, Dojo Macan Putih bakal kehilangan pamongnya. Dan juga nama lu sebagai bertahan juara MMA. Lex, kita lihat aja nanti. Karena nggak ada seorang pun yang bisa mendahului Tuhan. Bukannya gue mendahului Tuhan. Gue ngomong secara fakta. Sekarang ini gue sendiri yang ngeliat gimana Ray Moraga menjatuhkan lawannya. Gue sendiri aja ngerasain sparring partner sama dia. Dan gue sendiri ngerasain gimana kekuatan dia dan kecepatan dia. Boy, lu gak bakal menang. Lex, terserah lu mau ngomong apa. Terserah juga lu mau mikir kayak gimana. Dan sekarang, gue gak punya waktu banyak buat ladenin lu. Kita lihat aja sendiri. Walaupun Reva tahu itu cuman iklan, tapi ini bisa bikin masalah hubungan gue sama Reva. Mel, kenapa? Girls, lihat deh. Si Reva pasti makin patah hati. Oh my god, guys. Kita harus kasih tau Reva.
kasihan tahu, dia tuh udah jealous banget sama yang namanya Clara. Lo mau nunjukin ini lagi? Ya kali. Aduh Cindy, itu namanya itu bukan ngomporin, tapi kita tuh cuma memberikan fakta, info, segala hal tuh yang berhubungan dan semuanya nggak bohong kok. Reva tuh harus tahu daripada nanti dia dibohongin terus sama boy. Aduh, kalau menurut gue, Clara tuh gak ada niatan macam-macam kok sama Boy. Dia tuh kayak cuma temenan doang, terus ya rekan kerja aja gitu loh. Ayo dong pada ngertiin. Gue yakin banget tuh Clara tuh anaknya gak macem-macem. Tapi kita masih kasih tahu Reva, gimana pun dia harus tahu. Iya. Bel, udah Bel. Jangan kita panas-panasin lagi Reva pakai beginian. Biarin aja dia tahu sendiri deh. Dia juga pasti lewat sini, pasti lihat dia. Ya betul tuh Dado bilang. Yaudah deh yuk, jalan lagi. Yuk. Ayo jangan lemah. Terus. Hancam. Boy, gimana? Ya, Adriana sih nggak apa-apa. Lukanya nggak parah. Di sono ada siapa aja, Boy? Di sana sih ada Alex. Alex. Sama siapa dia ke sono? Terus ngapain dia di sana? Tadi sih gue ngeliat dia sendiri di sana. Dan dia ngebawa Adriana ke rumah sakit. Karena pas kecelakaan, Alex tuh ada di sana. Terus dia ngomong macam-macam gak sama lo? Dia sih nggak ngomong macam-macam. Cuman dia bilang kalau gue bakalan kalah sama Ray Moraga. So tahu tuh anak tuh. Boy, foto iklan kita udah ada di media online loh. Mau ngeliat nggak? Coba sini gue lihat. Wah, keren nih Kal. Kal. Kalau hasil gambarnya gini tuh yang bagus kameranya atau emang modelnya sih? Yalah, Yan. Biar kata kamera bagus, tapi modelnya elu tetep aja jelek. Oh, sembarangan tuh kalau ngomong. Kalau gue jelek, Bebek Melmel nggak mau pacaran sama gue. Cie, si Meli mau pacaran sama lo karena lo udah jadi kaya sekarang. Oh, sembarangan tuh kalau ngomong. Dari gue masih susah juga udah pacaran sama gue. Boy, kamu nggak pengen lihat? Nggak usah, gue tadi udah ngeliat kok di jalanan. Ya udah. Balikin HP orang, katanya udah kaya. Iya, yang orang. Udah pada lama di sini. Nih, Bang Chandra udah datang. Ya, gue sama Haikal sih udah lumayan dari tadi. Nih, Mas Boy nih baru datang. Ya udah, latihan yuk. Ayo lu latihan lagi lu mau lu. Bener. Ayo. Bener. Kayaknya sih udah membaik Clara karena tadi aku sempat ngomong sama dia, ngobrol. Dan lukanya juga nggak terlalu parah. Alhamdulillah, Boy. Sampein salam aku ke Reva ya. Aku turut prihatin. Semoga mamanya cepat sembuh. Oke, makasih ya. Ya udah Boy, aku cuma mau ngomong gitu aja kok. Dadah. Bye.